Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali malam ini kita berjumpa pada pembelajaran kita pengantar ekonomi. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-15 ya. Ini adalah materi terakhir di pembelajaran kita. Karena nanti mulai tanggal 6 Februari kita sudah mulai melakukan ujian akhir semester ya. Pada malam ini kita akan membahas materi tentang konsumsi dan investasi. Ini adalah materi di dalam ekonomi makro, yang mana ini menggambarkan bagaimana konsumsi masyarakat secara agregat itu, dan bagaimana konsumsi yang berasal dari pendapatan itu dikonsumsikan. Sebagian untuk kebutuhan konsumsi yang normal ya, artinya kebutuhan hidup. Kemudian dari pendapatan itu juga sebagian ditabung ya, ditabung dan bisa juga diinvestasikan ya. Semua pilihan-pilihan itu dilakukan oleh konsumen berdasarkan pengalaman-pengalaman dan teori-teori yang telah dijelaskan atau ditemukan oleh ekonom-ekonom klasik kita ya. Jadi ekonom-ekonom klasik juga telah menemukan teori-teori. Tetapi teori-teori yang ditemukan oleh ekonom klasik itu terus berkembang ya. Berkembang sampai sekarang ya. Jadi bagi kita pun andai kata ingin meneliti tentang teori konsumsi ya, dan teori investasi juga masih ada kesempatan untuk menemukan teori-teori baru ya. Teori-teori baru di dalam konsumsi ya. Seperti tesis saya di S2 juga mengelaborasi tentang konsumsi ya. Terutama kalau tesis saya tentang pendapatan seorang guru ya di suatu lembaga pendidikan, yang mana dia akan berbagi pendapatan itu berdasarkan variabel kebutuhan keluarga ya, tanggungan keluarga, kemudian berdasarkan investasinya, menabung ya, kemudian berdasarkan pendapatannya ya, konsumsi itu berdasarkan pendapatannya, dan berdasarkan kebutuhannya. Jadi pengembangan teori dari ekonom-ekonom klasik sampai sekarang masih terus dielaborasi oleh ekonom-ekonom zaman sekarang ya. Teori-teori konsumsi ini sangat diperlukan oleh negara ya, dalam rangka menyukupkan kebutuhan ya, kebutuhan penduduknya ya. Artinya jangan sampai kebutuhan penduduk ini terhalangi karena ketiadaan barang ya, kemudian ketiadaan uang ya. Makanya betul dilakukan oleh pemerintah sekarang bagaimana lumbung pangan ya, karena menghadapi resesi maka sangat diperlukan sumber-sumber pangan ya, yang murah bagi rakyat, agar begitu resesi akan terasa, nah, masyarakat masih bisa makan ya, masih bisa berkonsumsi ya, masih bisa mendapat pendapatan dan sebagainya. Jadi betul-betul dipersiapkan oleh pemerintah kita dalam menghadapi resesi yang akan terjadi. Baik, kita share dulu PowerPoint yang ini ya, PowerPoint. Saya akan jelaskan. Ini slide-nya ada 45 ya, silakan Anda membaca lah ya. Slide-slide-nya ya, tapi saya akan menyampaikan yang inti saja tentang konsumsi dan investasi.
Jadi teori konsumsi yang terkenal adalah dari ekonom John Maynard Keynes ya. Makanya kita sangat mengenal dengan fungsi konsumsi Keynes ya. Apa katanya tentang teori konsumsi ya? Jadi fungsi konsumsi adalah pusat dari teori fluktuasi ekonomi Keynes yang termuat di dalam bukunya The General Theory. Ini cukup lama, di tahun 1936 ya. Malah jauh sebelum kita merdeka, kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity consume dari setiap dolar tambahan adalah antara 0 dan 1 ya. Jadi ia mengklaim hukum fundamental, yaitu dari tiap $1 pendapatan orang itu akan mengkonsumsinya sebagian dan menabungnya sebagian. Jadi setiap $1 pendapatan konsumen pasti dia akan mengkonsumsi misalnya 50% untuk kebutuhan hidupnya ya, dan sebagian untuk diinvestasikannya ya, atau ditabungnya untuk kehidupan masa depan. Keynes juga menyatakan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, rasio konsumsi terhadap pendapatan itu akan menurun ketika pendapatan naik. Malah dia menyatakan bahwa konsumsi kebutuhan hidupnya itu akan menurun apabila pendapatannya naik. Jadi lebih banyak mereka itu menabung untuk kebutuhan hidupnya masa depan daripada dia mengkonsumsi kebutuhan hidupnya ya. Jadi artinya kebutuhan hidupnya bisa dia kurangi ya, daripada dia habiskan ya. Jadi lebih banyak dia akan menabung apabila pendapatannya itu naik ya. Jadi ini adalah teori John Maynard Keynes yang menyatakan, dan ini sangat terkenal. Inilah awal teori klasik yang teori-teori konsumsi ini dielaborasi terus oleh pakar-pakar yang akan datang. Jadi Keynes juga menyatakan bahwa pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Sedangkan nilai bunga ya, dari investasi itu, Keynes menganggap itu tidak memiliki peran yang penting. Ini adalah kecenderungan average propensity consume rata-rata ya. Jadi fungsi konsumsi menunjukkan 3 sifat yang Keynes duga ya. Pertama adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal ya, antara 0 dan 1. Kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun apabila pendapatan meningkatnya. Ketiga adalah konsumsi ditentukan oleh pendapatan pada saat ini. Jadi dia mencontohkan seperti ini ya. Seseorang yang suka belanja mungkin punya marginal propensity-nya besar, misalnya 0,99 ya. Ini berarti setiap $1 pertambahan pendapatannya yang setelah dikurangi pajak, ia akan belanjakan 0,99%. Nah, jadi ini adalah mengukur perubahan dalam satu variabel konsumsi terhadap perubahan variabel lainnya pendapatan. Jadi inilah kecenderungan konsumsi marginal masyarakat. Jadi setiap pertambahan $1 dia akan mengkonsumsi cuma $99 saja. Sisanya 0,1 dia akan investasikan atau dia tabung untuk masa depannya. Kemudian teori Keynes ini dielaborasi oleh yang namanya Kuznets ya. Dia menyebut ada teka-teki konsumsi ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, berdasarkan fungsi ekonomi Keynes memprediksi ekonomi akan mengalami stagnasi sekular namanya. Jadi depresi yang panjang berdurasi tanpa batas, kecuali pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong permintaan agregatnya. Jadi membuat kebijakan supaya
nilai permintaan atau nilai belanja itu masyarakat itu meningkatnya. Ternyata akhir perang tidak membawa Amerika, ya, contohnya Amerika ke dalam depresi lainnya, tapi menyatakan dugaan Keynes ya, bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun ketika pendapatan naik itu nampaknya tidak berlaku ya. Jadi teori Keynes ini tidak berlaku apabila pendapatan naik, ternyata kecenderungan mengkonsumsi rata-rata itu turun, itu menurut Kuznets itu tidak tidak terasa ya, tidak berlaku ya. Sehingga akhirnya teori Keynes ini dipertanyakan ya. Jadi kegagalan hipotesis stagnasi sekuler itu atau penemuan Keynes itu mengindikasikan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata hampir konstan ya. Jadi dia bukannya pendapatan itu naik, konsumsi itu turun menurut Kuznets ya, tetapi itu konstan sepanjang waktu ya. Jadi itu yang temuan Kuznets atas elaborasinya terhadap teori konsumsi Keynes ya. Jadi kalau Keynes tadi pendapatan naik pasti konsumsi menurun ya. Ternyata menurut teori Kuznets tidak, itu akan tetap sepanjang waktu ya. Kemudian muncul lagi Irving Fisher ya. Irving Fisher mengembangkan model yang lebih rasional lagi ya. Jadi dia memperhitungkan waktu ya antara satu periode dengan periode berikutnya ya. Jadi bisa saja orang punya pendapatan sekarang banyak dikonsumsinya, kemudian sebagian diinvestasikannya. Tetapi bisa saja dia mengkonsumsi pada tahun ini lebih sedikit. Dia banyak menabung untuk masa depannya ya. Jadi ini kan sekarang kan begitu ya. Kita tidak semuanya kita belanjakan untuk kebutuhan hidup kita ya. Pasti akan kita tabung untuk menghadapi masa-masa sulit dari pendapatan kita. Maka Irving Fisher itu menambahkan variabel antar waktu di dalam teorinya ya. Dalam teorinya. Jadi orang akan cenderung membatasi konsumsinya pada masa kini untuk dia bisa menabung untuk kehidupannya pada masa yang akan datang. Jadi semuanya itu bergantung pada anggaran pendapatan ya. Jadi tergantung pada garis anggaran pendapatan atau batas anggaran pendapatan yang bisa memotong secara vertikal maupun secara horizontal tentang kita mengkonsumsi ya, mengkonsumsi. Kemudian ada lagi ini nggak usah, ini Anda baca saja, kalau tidak jelas nanti silakan bertanya ya di media learning kita ya. Lalu muncul Franco Modigliani ya. Jadi dia mengembangkan hipotesis daur hidup, life scale hypothesis ya. Jadi ada Franco Modigliani, Ando dan Bromberg menggunakan model perilaku. Dia menggunakan model Fisher yang antar waktu tadi ya untuk mempelajari fungsi konsumsinya. Salah satunya tujuannya adalah mempelajari teka-teki konsumsi yang disampaikan oleh Kuznets ya. Jadi konsumsi itu bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Jadi pendapatan itu akan bervariasi secara sistematis sepanjang orang hidupnya. Jadi tidak semuanya menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi, tidak juga menambahnya untuk pendapatannya, investasi ya, atau kebutuhan hidup pada masa datang atau menabung ya namanya. Jadi itu sangat tergantung pada konsumen dan akan berubah ya, akan berubah dari waktu ketika selama konsumen itu hidup ya. Bisa saja tahun ini mereka akan banyak mengkonsumsi, tahun depan dia akan lebih banyak menabung ya misalnya ya. Jadi itu adalah tergantung daur hidup atau life cycle hipotesis. Ini menurut Modigliani ya. Jadi tadi apa istilahnya
Irving Fisher ya antar waktu ya akan berubah ya, tapi bisa saja menjadi berbeda-beda ya, tergantung life scale daripada lifestyle ya, daripada masyarakat itu ya. Kemudian ada lagi Milton Friedman menambahkan tentang hipotesis pendapatan permanen ya. Jadi ini ya, esensi konsumsi itu adalah proporsional terhadap pendapatan permanen ya. Jadi dia menteorikan teori apabila masyarakat mendapat pendapatan yang permanen, jadi tidak tergantung dia mendapatkan teori bahwasanya hipotesis dari hidup itu menekankan pendapatan mengikuti pola reguler selama hidup seorang ya. Jadi dia membuat teori tentang pendapatan permanen yang menekankan bahwa orang akan mengalami perubahan yang acak di dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahunnya. Jadi itu sangat tergantung pada, jadi Friedman menyatakan bahwa pendapatan saat ini sebagai jumlah dari dua komponen, yaitu antara pendapatan yang permanen dan juga ada pendapatan yang sementara. Kemudian ada Robert Hall lagi ya, mengelaborasi dengan teori jalan acaknya. Jadi tergantung bagaimana yang dilakukan oleh konsumen ya. Jadi tidak bisa kita harus pakai teori ini karena insting manusia itu akan berubah-ubah. Jadi keinginan manusia itu akan berubah-ubah, makanya disebut dengan random walk ya. Jadi konsumsi masyarakat itu sangat random sekali ya, sangat random sekali. Kemudian ada David Levson ya. Jadi ini dia menitik beratkan pada titik psikologi ya, karena psikologi masyarakat itu terhadap konsumen itu akan tidak konsisten sepanjang waktu. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi ya, mungkin dia lebih menekankan pada aspek psikologi daripada konsumennya. Tidak selamanya akan membuat konsumsi permanen, tapi bisa saja satu saat akan lebih banyak menabung dan sebagainya. Itu saja mengenai teori-teori konsumsi yang banyak ditemukan atau oleh ekonom kita. Silakan untuk Anda mempelajarinya lebih lanjut. Semuanya itu telah terjadi di masyarakat kita. Teori-teori yang dikemukakan itu telah terjadi dan tergantung bagaimana kebijakan pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian konsumsi atau pendapatan itu kan tidak semuanya kita habiskan ya. Sebagian ada yang kita investasikan untuk masa depan kita ya. Sehingga dikenallah dengan adanya 3 pengeluaran investasi. Ada namanya investasi tetap bisnis ya. Jadi bisnis itu dengan membeli produk-produk produksi ya. Kemudian bisa investasi di perumahan, properti, dan investasi di persediaannya. Jadi kalau investasi tetap bisnis itu pasti akan memperhitungkan apa produknya, berapa bunganya, dan aturan-aturan pajak itu ya. Jadi ini adalah bagaimana investasi di dalam pembiayaan produksi ya. Pembiayaan produksi atau investasi produksi. Investor nih, misalnya untuk membangun jalan tol, misalnya dia ikut membangun jalan tol, nah juga itu termasuk investasi produksi namanya. Jadi pasti akan mempelajari sebagian pendapatan mereka yang berlebih itu pasti akan diinvestasikan. Jadi investasi tetap bisnis itu pasti akan memperhitungkan tingkat bunga lebih tinggi ya, apabila dia lebih berinvestasi. Kemudian akan ada perbaikan teknologi dan kebijakan pajak.
Kemudian pada saat booming ya, pada saat booming investasi produksi itu akan meningkatkan marginal propensity capitalnya ya, karena investasi itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan ya. Jadi makanya investor itu cenderung dia untuk berinvestasi di produk-produk modal ya, membuat jalan tol, jembatan, waduk dan sebagainya. Kemudian ada lagi investasi di perumahan. Ini banyak sekarang ya. Makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan kita mendirikan perusahaan properti ya. Jadi orang membeli rumah bukan sekedar untuk menempatinya saja ya, tetapi juga sebagai lahan investasi ya. Jadi karena apa? Nilai tanah, nilai rumah itu tidak akan turun ya, akan meningkat terus ya. Jadi orang beli rumah sekarang, misalnya yang kedua, rumah kedua, ketiga itu adalah untuk investasi mereka ya. Dan mereka akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Jadi ringkasan investasi perumahan itu sangat tergantung juga pada tingkat bunga ya, tingkat bunga, kenaikan pajak dan kondisi booming. Yang terakhir adalah investasi persediaan. Artinya ini berinvestasi untuk menyiapkan atau menyiapkan barang ya, karena diharapkan pada saat kondisi booming ya, barang itu tersedia ya. Jangan sampai pada saat permintaan itu berkurang ya, permintaan berkurang tentunya persediaan kan bertambah tidak berubah ya, atau malah meningkat ya. Jadi tetap ada ya. Misalnya berinvestasi, kalau contohnya kita pada pedagang ya, pedagang pada saat Lebaran ya, mereka akan berinvestasi sekarang untuk kebutuhan masyarakat berlebaran pada yang sebentar lagi akan kita rasakan ya. Jadi jangan sampai barang itu pada saat Lebaran justru tidak ada. Maka mereka berinvestasi persediaan pada kondisi sekarang. Mungkin ini saja penjelasan saya tentang konsumsi dan investasi. Jadi investasi juga sangat tergantung pada bunga, kemudian perputaran persediaannya dan booming persediaannya. Silakanlah Anda baca-baca referensi lain untuk bisa lebih jelas ya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.